Seorang babysitter di Kota Malang, Jawa Timur menganiaya seorang anak berusia 3,5 tahun. Korban yang merupakan anak selebgram Agnia Punjabi ini mengalami luka memar di bagian mata kanan, telinga, serta pipi dan bibir. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Ibtu Husnul Khotimah, Kanit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota. Selamat sore Ibu Husnul. Selamat sore. Ibu Kusnul, bagaimana perkembangan penyidikan atas kasus penganiayaan yang menimpa anak selebgram ini? Gimana? Mohon maaf, bisa diulangi agak putus-putus. Bagaimana perkembangan penyidikan kasus penganiayaan yang menimpa anak selebgram di Malang ini, Ibu? Baik, saat ini kami dalam tahap penyidikan, tersangka sudah kami lakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan ya Ibu ya? Penahanannya selama berapa hari mungkin bisa dijelaskan lagi Ibu? Penahanan kami lakukan mulai dengan hari Jumat untuk 20 hari ke depan. Oke, kondisi tersangka saat ini seperti apa Ibu? Kondisi korban ya Mbak? Kondisi tersangka dulu, nanti saya baru tanya kondisi korban. Kondisi tersangka ketika akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan begitu. Baik, jadi kami jelaskan sedikit untuk kronologisnya ya. Pada hari Kamis terjadi tindakan pidana itu, kemudian dari pihak keluarga mencurigai bahwa luka yang dikirim lewat WhatsApp itu adalah bukan luka karena jatuh dari kamar mandi. Kemudian dari pihak keluarga inisiatif untuk membuka CCTV, kemudian didapatlah bukti bahwa dia melakukan kekerasan terhadap anaknya dan dikirimkan kepada kami dengan sigap melaksanakan olah TKP, mengecek di TKP, kemudian kami menangkap tersangka, kemudian kami bawa ke sini, kami lakukan proses penyidikan, demikian. Oke, kondisi korban saat ini apakah sudah kembali ke keluarganya dan kondisinya seperti apa Ibu? Baik, untuk saat ini kondisi korban sudah mulai membaik namun masih dalam tahap pemulihan. Korban sudah pulang dari rumah sakit, begitu Mbak. Oke, apakah ada pendampingan mungkin dari psikolog anak terhadap korban begitu? Ada, dari psikolog anak kami sudah berkoordinasi untuk mendampingi korban karena harus melalui tahap pemulihan psikologi. Demikian. Iya, apakah kemudian korban mengalami trauma yang cukup berat, Ibu? Untuk trauma, pasti mengalami trauma, tapi trauma itu berat atau tidak masih dalam pemeriksaan oleh tim psikologi. Hasil visumnya seperti apa, Ibu? Hasil visum korban Untuk ini? hasil visum, baik, hasil visum, luka yang dialami korban yaitu pada mata kiri, atas dan bawah ada luka memar, kemudian ada resapan darah di kelopak mata kiri, kemudian ada bekas luka merah goresan pada dahi atas, ada luka lecet dan memar di daun telinga. Untuk pandangan, alhamdulillah masih dalam batas normal, Mbak. Oke, Ibu, apakah kemudian pada saat ditahan ataupun ditetapkan sebagai tersangka, kemudian tersangka IPS ini sudah mengakui perbuatannya bahwa memang melakukan penganiayaan terhadap korban? Kalau untuk tersangka, dari awal pemeriksaan, dari awal kita bawa tersangka, dia sudah mengakui dan dia sudah mengaku salah memang karena melakukan itu. Karena memang dari CCTV sudah jelas juga ya. Oke, motifnya sudah didalami Ibu, apa motifnya sebetulnya tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban? Untuk motif sesuai dengan hasil penyidikan, bahwa tersangka ini jengkel dengan korban karena dia mau mengoleskan obat ke korban. Korban ini menolak dan malah menangis. Jadi dia jengkel, emosi, dan dia lakukanlah kekerasan terhadap anak itu.
Oke, dari pemeriksaan apakah ada dugaan tersangka ini mengalami gangguan kejiwaan, Ibu? Sampai dengan saat ini, tersangka masih bisa menjawab pertanyaan kami dengan baik-baik saja. Untuk gangguan kejiwaan, sudah berkoordinasi dengan tim psikologi untuk meneliti kejiwaan tersangka. Jadi belum diketahui ya apakah memiliki gangguan kejiwaan atau tidak ya? Iya. Oke, Ibu, dari pemeriksaan dan mungkin juga laporan begitu, apakah ini memang pertama kalinya tersangka melakukan penganiayaan atau ada dugaan sebelumnya sudah pernah ada penganiayaan yang dilakukan kepada korban lain ataupun kepada korban yang sekarang ini? Kalau untuk sebelum-sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, dari ibu korban pun sudah menjelaskan sebelumnya sudah pernah melakukan kekerasan. Waktu itu perbuatannya itu mencubit ya, mencubit di paha, itu ada bekas cubitan dan ada foto-fotonya juga. Dan pada saat itu korban sudah menjelaskan ke mamanya dan pelaku ditanya pun mengaku dan minta maaf. Seperti itu. Oke, tapi terhadap korban lain apakah pernah melakukan penganiayaan sebelumnya, Ibu? Kalau untuk korban lain kami masih dalam tahap penyidikan, Mbak. Nanti kalau memang ada perkembangan berikutnya pasti akan kami sampaikan. Oke, baik. Apakah kemudian dari Polresta Kota Malang ini akan menelusuri keterlibatan dari agensi penyalur, Ibu? Untuk agensi penyalur itu dalam penyelidikan kami akan mengirimkan surat undangan untuk klarifikasi. Jadi belum ada dugaan keterlibatannya ya, masih akan dipanggil ya. Kapan rencananya akan dipanggil, Ibu, agensi penyalur ini? Kami rencanakan pada Kamis minggu depan, Mbak. Oke, Kamis minggu depan ya, dari agensi penyalur akan dimintai klarifikasi. Terakhir, ancaman pidana terhadap tersangka, Ibu? Suaranya agak putus-putus, Mbak. Mohon maaf. Ancaman pidana terhadap tersangka, Ibu? Oke, baik. Untuk ancaman pidana terhadap tersangka, tersangka diancam dengan pidana 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Oke, baik. Jadi tidak ada kata damai ya dari pihak keluarga ya, ini harus diproses hukum seadil-adilnya ya dan seberat-beratnya begitu, Ibu ya? Iya, betul. Saat Oke. ini tidak ada kata damai dan dari pihak keluarga menyerahkan penuh proses penyidikan kepada kami. Terima kasih Ibu Ibtu Kusnul Khotimah, Kanit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Ibu Kusnul.